Demonstrasi tolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara, Surabaya, ricuh. Hai guys, jadi kali ini kita akan membahas salah satu isu keamanan dan pertahanan yang ramai diperbincangkan di masyarakat Indonesia, yaitu revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Betul, isu ini menarik karena memunculkan perdebatan antara kebutuhan memperkuat pertahanan negara dan kekhawatiran masyarakat terhadap prinsip demokrasi serta supremasi sipil. Sebelum masuk ke analisisnya, kita bahas dulu peristiwanya tak. Pada tahun 2025, DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam revisi tersebut terdapat beberapa perubahan penting, seperti penambahan tugas OMSP atau operasi militer selain perang, termasuk menghadapi ancaman cyber, melindungi kepentingan nasional luar negeri. Selain itu, terdapat penambahan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Nah, perubahan ini kemudian memicu berbagai tanggapan teman-teman. Kayak pemerintah menilai revisi diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan modern seperti serangan cyber dan tantangan geopolitik. Namun, sejumlah akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan kritik karena khawatir terjadi perluasan peran militer ke ranah sipil. Oke, dalam isu ini terdapat beberapa faktor utamanya. Yang pertama adalah Presiden dan Kementerian Pertahanan sebagai penyusunan kebijakan pertahanan negara. Yang kedua, DPR RI yang memiliki kewenangan legislasi untuk membahas dan mengesahkan revisi undang-undang. Lalu yang ketiga, yaitu ada TNI sebagai institusi pertahanan negara yang akan menjalankan ketentuan hasil revisi tersebut. Yang keempat, masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi hak asasi manusia yang berfungsi melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Keterlibatan berbagai aktor ini penting karena tata kelola sektor keamanan yang baik menuntut adanya checks and balance antara institusi keamanan dan masyarakat sipil. Jika dianalisis menggunakan konsep security sector governance, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah aspek transparansi. Beberapa kelompok masyarakat sipil menilai proses pengesahan revisi UU TNI kurang terbuka dan partisipasi publik masih terbatas. Hal ini memunculkan kritik terhadap akuntabilitas proses legalisasi. Yang kedua adalah isu akuntabilitas. Ketika peran militer diperluas di berbagai bidang, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil. Nah, ketiga adalah prinsip supremasi sipil. Dalam negara demokrasi, sektor keamanan harus tetap berada di bawah kontrol pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. Kekhawatiran sebagian pihak adalah kemungkinan munculnya kembali praktik yang menyerupai dui fungsi militer di masa lalu. Namun, di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa perubahan tersebut itu bertujuan meningkatkan efektivitas pertahanan untuk menghadapi ancaman baru, terutama pada ancaman cyber dan dinamika keamanan global. Dalam reformasi sektor keamanan atau security sector reform, terdapat beberapa prinsip yang relevan. Yang pertama, profesionalisme TNI, yang kedua, supremasi sipil, dan yang ketiga, akuntabilitas dan pengawasan demokratis, yang keempat, transparansi dalam perbuatan kebijakan, dan yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Jadi, artinya, setiap perubahan kebijakan pertahanan harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan nilai-nilai demokrasi. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi publik dalam pembahasan kebijakan pertahanan. Yang kedua, itu memperkuat mekanisme pengawasan DPR dan lembaga independen terhadap implementasi kebijakan keamanan. Yang ketiga, memastikan penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil dilakukan secara terbatas, jelas, dan sesuai kebutuhan nasional. Lalu yang keempat adalah memperkuat pendidikan HAM dan prinsip demokrasi dalam institusi pertahanan agar profesionalisme TNI semakin meningkat. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa keamanan nasional bukan hanya sekedar soal kekuatan militer, tapi juga tentang bagaimana institusi keamanan dikelola secara transparan, proporsional, dan tetap menghormati demokrasi.
Maka karena dari itu, kita dukung reformasi sektor keamanan yang kuat, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pertahanan yang kuat membutuhkan militer yang profesional dan tata kelola yang demokratis. Saya Areta Fida Jasmine. Saya Citra Aisyah Putri Udayati, Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.